Ya tahun baru yang Oh iya. Urup matahari ya. pertama Itu kan 2024. itu kan termasuk konsep yang unik nih. Kira-kira kalau di tahun ini bakal ada konsep lain kan atau ada terobosan baru gitu. Bakal ada Rahasia. konsep baru. Berarti Enggak. Yang jelas tahun ini aku merilis, kemarin baru sudah dilaksanakan itu kelas Urup. Kemarin kan konser Urup tuh ya konser pertama di tahun baru, dimana kita biasanya merayakan tahun baru jam 12 malam main kembang api. Saya ngajak teman-teman untuk tidur lebih cepat dan kita merayakan justru Di pagi. subuh-subuh Di pagi hari. matahari pertamanya. Ternyata banyak banget yang merasakan, gila ternyata enak banget gitu. Karena permasalahan kita semua adalah tidak bisa bangun Pagi. kan, gitu. Jadi ketika dipaksakan atau ya ada yang cuma tidur sejam, ada yang nggak tidur juga, tapi merasakan udara pagi di ruangan yang di luar itu ternyata menyenangkan. Itulah. Terus habis itu ada kelanjutannya, ya di konser Urup itu ada pasar Urup juga. Pasar Urup itu adalah pasar yang saya kurasi bersama dengan teman-teman, produk-produk lokal yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Kita kurasi di situ. Terus program berikutnya nanti kita pengen bawa pasar Urup ke Jakarta. Sebenarnya pasar Urup itu seharusnya memang per daerah. Saya pengennya memang, misalnya saya bawa di Purwokerto ya memang pasarnya pasar dari Purwokerto. Tapi di Jakarta kan, Jakarta ibu kota ya, jadi ini banyak yang modern. Saya pengennya, saya bawa dulu aja deh dari Jogja saya bawa ke sini. Yang pasar Urup. Lalu yang kemarin baru saja saya rilis adalah kelas Urup itu tadi. Kelas Urup itu kelas online. Temanya selalu tentang pengembangan diri. Kelasnya gratis, buat siapapun boleh daftar, tapi kapasitasnya karena kita pakai Zoom doang ya, jadi kapasitasnya cuma bisa 300 orang. Kelasnya Ya, kelas apa tuh, Kak? Macam-macam. Pengembangan diri itu ya macam-macam ya. Mungkin saya nanti akan ngajak yang paling dekat ini, saya pengen ngajak ya ada satu aktivis lingkungan lah. Jadi kita kan selama ini kan isunya soal global warming dan segala macam ya. Cuman konkretnya apa sih nih yang bisa kita lakuin, hal kayak gitu contohnya. Oke. Apakah dengan pakai tumbler kemana-mana atau bawa tas belanja itu sudah cukup gitu atau belum? Apalagi yang bisa kita lakukan, hal seperti itu. Atau tentang mental health, tentang kesehatan tubuh dan segala macam. Pasti akan rencananya sih sebulan sekali, tapi ya semoga bisa 2 minggu sekali. Jadi Mas Kunto sendiri terjun langsung. Saya jadi moderatornya. Jadi kayak Menghadirkan ngobrol bareng-bareng gitu. Tapi sama teman-teman juga, jadi bisa nanya juga, ada sesinya. Ya 1,5 sampai 2 jam lah. Tapi untuk konsep unik yang seperti, maksudnya rencananya untuk konsep unik kedepannya akan tetap tentang mental health juga kah, atau? Gini, sebenarnya saya tidak pernah apa ya? Maksudnya bukan berarti lebih apa ya? Ya hidup itu menyala itu tadi sih. Ya kesehatan mental kan jadi bagian dari itu ya. Tapi kesehatan fisik juga gitu. Saya pun sekarang kan lagi mulai olahraga, segala macam. Ya ternyata itu juga nyambung antara kesehatan fisik dan kesehatan mental tuh nyambung. Jadi tadi saya bilang temanya adalah pengembangan diri sebenarnya. Jadi memperbaiki diri ya. Salah satunya adalah pasti kesehatan mental. Terus selanjutnya nih Mas Kunto kan kemarin sempat sholat bareng juga kan sama para penontonnya. Itu sebenarnya apakah nggak sengaja atau memang sebelumnya sudah direncanakan dan ada tujuannya nggak sih? Ya sebagai Ada maksud? seorang muslim, maksudnya ya kebetulan manajemen saya juga kayak orangnya cukup ini ya gitu. Jadinya sebagai seorang muslim kita mengadakan acara di saat subuh ya pasti harus ada subuhannya dulu ya gitu. Jadi ada kebetulan tempatnya juga bukan kebetulan sih, ini memang tempatnya ada tempat sholatnya segala macam. Dan awalnya tuh sebenarnya saya nggak mau di ini ya, maksudnya nggak usah direkam lah gitu, maksudnya nggak, emang buat sholat aja, ada di rundown doang gitu. Tapi kan Ada yang konten. ya manajemen mempertimbangkannya adalah netizen tuh komentarnya kan sempat ramai di TikTok tuh, komentarnya cuma masalah itu doang, kok nggak sholat sih gini. Padahal kita sudah Ada di rundown. ngeluarin di rundown bahwa azan subuh itu kan sekarang udah jam 4 gitu, udah bukan setengah 5 lagi kan, udah jam 4 tuh udah azan subuh. Jadi acaranya sendiri jam 5, jadi masih ada jarak 1 jam gitu loh untuk orang sholat subuh di situ. Jadi ya informasi itu kan nggak akan nyampe ke semua orang. Jadi ya adalah adegan dikit di videonya tuh dikasih adegan. Saya sih sebenarnya nggak mau kelihatan lagi sholat tuh kayak aduh apa sih gitu.
ya udah adain dikit lah, lagi siap-siap lagi apa gitu, biar orang tahu bahwa ya kita bukannya tidak meninggalkan itu gitu dibanding itu. Karena yang kita cari kan Abdul Minallah, Abdul Minanas ya. Mas Kunto dengan perilisan lagu ini, Ya. kedepannya udah kepikiran bakal rilis album dalam bentuk album ya? Apa Album yang kan, religi yang sesungguhnya ya? ya, kan ini juga Ramadan nih Mas, apa Mas juga dapat ilham yang lain next stepnya dari ini gitu. Sebenarnya di luar Ramadan pun saya paling seneng sebenarnya mengulik ayat surat gitu untuk pesan-pesannya kan sangat mendalam sekali, tapi gimana caranya kan tidak literal gitu loh, maksudnya bawa sadar aja yang saya tulis, karena pasti kan pesannya bagus-bagus semua ya, agama itu pasti ajarin. Tapi itu ada kegelisahan dari Mas Kunto sendiri nggak sih, lagu-lagunya tuh bener-bener kayak ngena gitu ya, Oh, kayak iya. ya gitu, itu bener-bener kegelisahan Iya, sendiri dari pasti. soal mental semua itu memang dari dulu tuh kegelisahan Mas. Iya, saya mengalami sendiri soalnya pernah ada di titik itu, ke psikolog ke gitu ya, udah sebenarnya. Tadi soal rencana album religi. Oh iya, benar. Sorry belum Sabar dijawab ya. dong. Oh sabar, maaf. Dikirim. Belokin nih. Sorry. Nggak tahu sih masih, tapi kayaknya ya kita tidak nggak tahu kedepannya akan seperti apa, tapi untuk sekarang sih kayaknya belum karena menurut saya bebannya cukup tinggi kalau buat saya itu. Makanya lagu ini pun kan saya ngambil perspektifnya bukan orang yang menasehati orang lain, tapi sebagai orang yang sama-sama mencari sesuatu, apakah kita sudah benar atau belum. Jadi kalau itu satu album kan nggak tahu apakah akan menarik atau enggak ya gitu. Tapi Jadi kita perlu riset lagi. makna religiusitas di Mas Kunto itu gimana sih? Waduh, dalam banget pertanyaan yang bisa ngeri. ngeri. Apa ya, religiusitas tuh itu hubungan yang sangat hubungan yang sangat personal menurut saya. Itu sesuatu yang buat saya ya tidak seharusnya diumbar-umbar ke orang lain gitu. Orang nggak perlu tahu kalau kita sholatnya rajin apa, itu nggak perlu tahu. Kita tahajud apa itu kayak menurut saya ya, tapi kan ada yang menggunakan cara itu. Oh, aku punya influence, aku menggunakan cara ini untuk mengajak orang biar dia juga ikut taat juga, itu juga nggak masalah. Tapi kalau buat aku itu ada hubungan yang sangat personal. Mas Kunto secara usia kan Gen Z kan Aku banget. boleh berbeda ya. Nah, gimana sih cara Mas Kunto sendiri sebagai musisi itu untuk bisa catch up sama selera anak muda? Aduh, Dan aku sekarang budaya. TikTok aja nggak bisa catch up loh. Gila, TikTok. Aku aja nggak. Aku belum bisa ngisi musik TikTok aku. Tapi yang jelas gini, kalau menurutku ketika kita terlalu berusaha untuk catch up, akhirnya akan malah jadi cringe. Iya, ya aku millennials ya. Maksudnya aku juga ngerasain itu kok dulu, kalau boomer yang terlalu maksa kayak apa, sidik jari sidik jari yang di video-video yang viral itu kan, maksudnya kan terlalu memaksakan ya, hal kayak gitu yang ya kita millennials belajar dari atas kita lah, boomers, untuk jangan jadi seperti itu gitu. Jadi ya menurut saya juga sebagai musisi sekarang apa yang jujur saya rasain aja coba saya tulis gitu. Dan ya alhamdulillah pada akhirnya yang saya heran juga lagu-lagu saya kan temanya dewasa ya, cukup dewasa. Nah, Gen Z sekarang itu sebenarnya lebih dewasa, lebih cepat dewasa karena informasinya lebih banyak, mereka terpapar informasi lebih banyak, terus mereka punya woke generation karena mereka isunya banyak sekali yang mereka tangkap di usia muda, isu lingkungan, isu kesehatan mental, apa segala macam. Itu sebenarnya hal yang baik. Buruknya adalah memang kata teman saya yang psikolog, informasi yang kita dapat sekarang itu 1000 kali yang bisa kita tampung. Makanya orang cenderung stres. Informasi bagus pun, baik pun, itu terhitung informasi. Jadi mau itu informasi baik atau buruk, ketika melebihi kapasitas kita juga stres. Gitu. Jadi ya itu yang makanya generasi muda sekarang lebih rentan mungkin ya, terlihat lebih rentan soal masalah kesehatan mental diinin banget ya, karena memang tantangan mereka itu. Kalau saya sih berusaha mengerti mereka, tapi tidak harus keep up secara musik kan atau secara market ya. Ya pasti ada cara-cara lah dari manajemen saya, pasti ada cara-cara. Tapi kalau saya pribadi, tugas saya adalah membuat mapping musik saya gini, nanti mereka yang akan mencoba masuk. Berarti
mementingkan pokoknya kalau dari Mas Kunto Aji Idealis. sendiri kejujuran Kejujuran Iya, dari kejujuran rasa ya. menyampaikan juga, iya. Siapapun generasinya menurut saya kan ya. Oke. Mas, kalau untuk depannya kira-kira